Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia Cerimis. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah teror di apartemen yang dialami oleh Bang Bule. Begini ceritanya. Bang Bule adalah seorang pria muda yang tinggal di sebuah apartemen sederhana di tengah kota besar. Seperti banyak orang kota lainnya, ia adalah sosok yang sangat rasional, tidak percaya pada hal-hal gaib atau cerita mistis. Bagi Bang Bule, dunia ini hanya dipenuhi oleh logika dan sains. Semua yang ia percayai adalah apa yang bisa dilihat dan dibuktikan. Cerita tentang hantu dan kejadian-kejadian aneh hanya dianggapnya sebagai omong kosong belaka. Namun, kehidupan Bang Bule mulai berubah setelah ia pindah ke sebuah apartemen baru yang terletak di kawasan yang cukup tua. Para tetangga sering berbicara dengan rendah hati tentang kejadian-kejadian aneh di gedung tersebut. Dengar-dengar, ada yang meninggal di unit atas beberapa tahun lalu, kata salah seorang tetangga. Setiap malam, ada suara dentuman aneh dari sana. Kadang, orang bilang ada yang menunggu di sana, tambah yang lain. Bang Bule menanggapi cerita-cerita itu dengan tawa ringan. Ya, mungkin itu hanya angin atau suara gedung yang sudah tua, pikirnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, begitu pikirnya. Namun, perasaan Bang Bule mulai berubah setelah beberapa malam tinggal di apartemen itu. Di suatu malam yang sunyi, saat Bang Bule sedang tertidur lelap, ia tiba-tiba terbangun oleh suara dentuman keras yang datang dari lantai atas. Dentuman itu terdengar sangat jelas, seperti ada benda besar yang jatuh atau bahkan seperti gempa kecil. Bang Bule terbangun, bingung, tapi karena terlalu mengantuk, ia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Tetapi, suara itu tidak hilang. Setiap malam, pada pukul 2:30 pagi, suara dentuman yang sama datang lagi. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Bang Bule yang semakin terganggu, berusaha tidur, namun suara itu semakin sering terdengar. Ia mulai merasa bahwa ini bukanlah kebetulan. Apa yang terjadi di atas unitnya? Mengapa suara itu terus berlanjut? Satu malam, Bang Bule merasa tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menyelidiki langsung sumber suara itu. Dengan langkah yang berat, ia menuju lantai atas, tempat di mana suara tersebut berasal. Namun, saat ia tiba di depan unit yang dimaksud, ia terkejut. Pintu unit tersebut tampak kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, bau busuk yang tercium membuatnya curiga. Bau itu sangat kuat dan menjijikkan, seperti sesuatu yang telah membusuk. Penasaran, Bang Bule memberanikan diri untuk membuka pintu. Ternyata, unit itu memang kosong, namun sangat kotor dan berantakan. Ada perabotan yang terbalik, tumpukan koran yang sudah menguning, dan lampu yang menyala redup di sudut ruangan. Bang Bule merasa ada yang aneh, seolah-olah ruangan ini sudah lama ditinggalkan tanpa perhatian. Saat ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya merinding. Suasana ruangan itu begitu sunyi, namun Bang Bule merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia menoleh, dan di sudut ruangan, di balik kegelapan, ia melihat sosok yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sosok itu muncul perlahan dari kegelapan. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan wajah yang sangat pucat dan mata hitam pekat seperti dua lubang kosong yang tak berujung. Bibirnya terangkat, membentuk senyum yang menyeramkan, senyum yang tidak bisa dijelaskan. Bang Bule tertegun, tubuhnya terasa kaku, dan jantungnya berdebar kencang. Ia berusaha mundur, namun langkahnya terasa terhambat oleh ketakutan yang mendalam. Sosok itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat Bang Bule merasa seperti sedang dilihati oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Senyum itu semakin lebar, dan semakin lama, semakin terlihat jelas bahwa ini bukanlah ilusi. Bang Bule yang ketakutan mencoba berlari ke pintu, namun pintu yang tadi terbuka kini mendadak tertutup rapat. Ia terjebak di dalam unit itu, dan pintu yang tidak bisa dibuka semakin memperburuk ketegangan di hatinya. Suara aneh itu semakin keras, seperti ada ribuan langkah yang berjalan di sekitarnya, namun tidak ada siapa-siapa.
Dalam ketakutannya, Bang Bule teringat akan cerita yang pernah didengarnya. Sosok itu, mungkin, bukan sekadar bayangan atau mimpi. Mungkin itu adalah roh yang terperangkap di sini. Roh yang tidak bisa pergi karena ada urusan yang belum selesai. Bang Bule mulai mencari-cari petunjuk di sekitar ruangan, dan ia menemukan sebuah foto lama di meja yang rusak. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang tampaknya sangat bahagia, berdiri bersama seorang pria. Namun, di balik foto itu, ada catatan yang ditulis tangan. Yang mengatakan, jangan biarkan dia sendirian. Dia tidak bisa pergi. Sosok itu muncul kembali, kali ini semakin mendekat. Kau tidak bisa pergi. Suara itu terdengar, serak dan penuh kebencian. Aku tidak bisa pergi tanpa keadilan. Dalam ketakutannya, Bang Bule teringat akan cerita yang pernah didengarnya. Sosok itu, mungkin, bukan sekadar bayangan atau mimpi. Mungkin itu adalah roh yang terperangkap di sini. Roh yang tidak bisa pergi karena ada urusan yang belum selesai. Bang Bule mulai mencari-cari petunjuk di sekitar ruangan, dan ia menemukan sebuah foto lama di meja yang rusak. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang tampaknya sangat bahagia, berdiri bersama seorang pria. Namun, di balik foto itu, ada catatan yang ditulis tangan. Yang mengatakan, jangan biarkan dia sendirian. Dia tidak bisa pergi. Sosok itu muncul kembali, kali ini semakin mendekat. Kau tidak bisa pergi. Suara itu terdengar, serak dan penuh kebencian. Aku tidak bisa pergi tanpa keadilan. Bang Bule tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri teror ini. Ia harus memahami apa yang terjadi dengan roh ini dan memberikan apa yang dia butuhkan untuk bisa pergi dengan damai. Dengan hati yang berat, Bang Bule mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mengunjungi kantor pengelola apartemen dan meminta informasi lebih lanjut tentang penghuni lama unit itu. Ternyata, wanita yang ada di foto itu adalah seorang janda muda bernama Siti. Ia tinggal di unit itu beberapa tahun lalu, bekerja sebagai perawat. Namun, Siti ditemukan tewas secara misterius di apartemennya beberapa bulan sebelum Bang Bule pindah ke sana. Meskipun ada dugaan pembunuhan, pihak pengelola apartemen menutupi hal ini, mengatakan bahwa Siti meninggal karena serangan jantung. Tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian tragisnya. Bang Bule kemudian melakukan ritual kecil dengan bantuan seorang teman yang paham tentang dunia spiritual. Temannya itu mengajarinya cara berbicara dengan roh yang terperangkap. Malam itu, pada pukul 2:30, Bang Bule kembali ke unit yang sudah kosong itu, siap untuk menghadapi roh Siti. Dengan hati yang tegang, Bang Bule menyalakan lilin dan bunga di setiap sudut ruangan. Ia mulai berdoa dengan penuh keyakinan. Siti, aku tahu kamu menderita, katanya dengan lembut. Aku tahu kamu tidak bisa tenang karena kematianmu yang tidak adil. Aku ingin membantu memberikan kedamaian untukmu. Jika ada yang belum selesai, aku di sini untuk mendengarkan. Untuk sesaat, tidak ada yang terjadi. Namun, tiba-tiba ruangan itu menjadi sangat dingin, dan dalam kegelapan, sosok itu muncul kembali. Kali ini, tidak ada senyum mengerikan, hanya ekspresi kesedihan yang dalam. Sosok itu mendekat dengan perlahan dan tanpa kata-kata. Bang Bule merasakan kehadiran yang penuh penyesalan dan penderitaan, namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah kedamaian yang perlahan meresap ke dalam ruangan. Bang Bule melangkah keluar dari apartemennya dengan perasaan lega. Tapi, ia tahu satu hal, pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, sebuah kisah tentang roh yang tidak bisa tenang, dan tentang bagaimana manusia, meskipun rasional, kadang harus percaya pada hal-hal yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan.